Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, walau di mana juga kalian berada, didoakan agar semuanya di dalam keadaan yang sehat. Nah guys, untuk topik kita pada kali ini berkaitan dengan sepak bola Indonesia. Saya rasa tertarik dengan perkembangan sepak bola di Indonesia ya, kerana mereka menampilkan satu penampilan yang cukup baik setakat ini. Baru-baru ini, Timnas Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang bertahan sehingga ke playoff ya, dan sehingga satu langkah lagi ke Sukan Olimpik. Timnas Indonesia telah mengalahkan tim-tim yang besar ya pada Piala Asia 2024 baru-baru ini. Seperti menentang Korea Selatan, berada ranking ke-23. Indonesia kalahkan Timnas Korea Selatan. Pada masa itu, Timnas Indonesia berada ranking 134. Nah, pada perlawanan seterusnya, Timnas Indonesia telah mengalahkan Timnas Australia pula, berada ranking ke-24. Dan seterusnya Jordan berada ranking ke-71. Inilah satu perkembangan dan kekuatan pasukan Timnas Indonesia saat ini U23 ya. Mereka telah menampilkan satu persembahan yang cukup menarik sepanjang perlawanan di Piala Asia 2024 ini. Tapi malang sekali ya pada penampilan akhir mereka ya, ketika merebut tempat untuk kesukan Olimpik, ketika menentang timnas dunia. Di situ saya lihat timnas Indonesia telah dikalahkan 1-0. Itu pun ada keterlibatan ya. Ramai yang mengatakan bahawa itu ada kaitan dengan keputusan wasit ya. Saya melihat 2 penalti diberikan kepada timnas dunia kerana kesalahan-kesalahan yang kecil, dan poin-poin itu sebenarnya boleh dipertimbangkan. Jadi itu yang menyebabkan pemain-pemain Timnas Indonesia dari segi emosi mereka terganggu ya. Tetapi bagi saya Timnas Indonesia telah jauh ya dalam perjalanan Piala Asia 2024. Mereka sudah sangat jauh label mereka, sehingga mereka antara negara di Asia Tenggara yang bertahan ya, satu-satunya bertahan sampai ke playoff ataupun selangkah lagi ke Piala Olimpik. Itu satu kejayaan yang telah dikecapi oleh Timnas Indonesia dan sejarah bagi Timnas Indonesia. Ini yang membuatkan saya rasa tertarik ya, bagaimana pasukan Timnas Indonesia ya boleh berkembang begitu cepat. Apa yang telah dilakukan oleh federasi, oleh PSSI untuk menjadikan pasukan Timnas Indonesia bukan sejak label junior ini melakukan satu penampilan yang baik dengan pemain dan skema yang begitu teratur, dan juga telah berjaya mengancam beberapa negara yang besar. Tetapi tim senior juga ya bakal akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada bulan Juni nanti. Nah, Timnas Indonesia pada perlawanan Piala Asia 2024 ini mereka memang telah mencapai lebih daripada yang ditargetkan ya. Asalnya Timnas Indonesia tidak berhajat sampai ke Piala Olimpik, tetapi dengan kekuatan Timnas Indonesia akhirnya mereka boleh mengalahkan ya tim-tim yang besar seperti Korea Selatan, Australia, Jordan ya. Sedangkan tim-tim itu berada ranking yang jauh di atas daripada Timnas Indonesia. Nah, untuk bulan Juni ini, pasukan Timnas Indonesia bakal akan menghadapi Timnas Iraq. Timnas Iraq ini berada ranking ke-58 ya, peringkat FIFA. Nah, bisakah pasukan Timnas Indonesia mengalahkan Timnas Iraq untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini? Bagi saya belum cuba, belum tahu ya. Sebab baru-baru ini Timnas Korea Selatan ini berada ranking ke-23 pun dapat dikalahkan oleh pasukan Timnas Indonesia U23. Nah, Timnas Iraq ini 58, ranking ke-58 jika dibandingkan dengan Korea dan Iraq. Korea lebih tinggi lagi rankingnya berbanding dengan Timnas Iraq. Nah,
pada tanggal bulan Juni ini, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Irak ini. Bagaimana persediaan pasukan Timnas Indonesia menghadapi Irak untuk kualifikasi Piala Dunia 2026? Dan apakah persediaan yang telah dilakukan oleh Timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Asia pada tahun 2028? Jadi di sini kita melihat bagaimana Timnas Indonesia membentuk pasukannya menjadi kuat ya, dan menjadikan satu isu yang hangat diperkatakan saat ini karena ramai yang melihat perkembangan pasukan Timnas Indonesia tidak diduga ya, tidak diduga sehingga memotong beberapa negara naik ranking di peringkat FIFA dan telah membuktikan bahwa mereka bisa mengalahkan timnas yang mempunyai ranking ya di peringkat FIFA nih seperti Korea Selatan, Australia, Jordan. Itu ketiga-tiga timnas ini mereka telah kalahkan. Sungguh pun berada jauh ranking di peringkat FIFA. Indonesia 134 tapi mengalahkan timnas yang mempunyai ranking yang lebih baik berbanding timnas Indonesia. So, untuk persediaan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, apakah yang dilakukan oleh Coach Sintayong untuk menghadapi timnas Irak? Dan kita melihat pula bagaimana timnas Indonesia melakukan persiapan untuk menghadapi Piala Asia 2028. Jadi ayo kita langsung di sini satu video dari yang dikatakan Sintayong langsung bentuk tim senior. Guys, tim senior dibentuk ya, dan timnas masuk Tournament Paris Kado Manistrik Olimpik 2028. Jadi saat ini timnas Indonesia telah melakukan persediaan untuk menghadapi timnas Irak, dan belum lagi ya 4 tahun akan datang akan berlangsung Piala Olimpik, tetapi sudah dikatakan melakukan persediaan awal. Jadi kita saksikan bagaimana pasukan timnas Indonesia membentuk pasukannya untuk menghadapi perlawanan-perlawanan di masa akan datang. So, langsung kita saksikan info dalam klip video ini. Jom. Wow, Strik. Rafael Strik. Ayo Sintayong siapkan timnas Indonesia revenge melawan Irak di GBK. Wow, GBK ya. Paris 2024. Saatnya langsung fokus menyiapkan timnas Indonesia ke ajang yang lebih prestisius, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong kini hanya memiliki waktu kurang dari sebulan untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 itu. Timnas Indonesia bakal menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan di Jakarta pada Kamis 6 Juni 2024 jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. 5 hari kemudian di tempat dan juga jam yang sama, skuad Garuda bakal melayani Filipina. Bermain di kandang, apalagi GBK, adalah keuntungan besar bagi Indonesia secara mental. Apalagi sebagian besar pemain Garuda muda ajang Piala Asia U23 kemarin adalah juga pengisi skuad dari timnas senior. Perlu diketahui juga dalam duel nanti, timnas Indonesia bakal tampil dengan materi pemain lebih berbobot dibandingkan saat ditekuk Irak saat itu. Pasalnya sudah ada tambahan Jay Izzes, Nathan Joaon, Tom Hai, Justin Hubner, Ivar Jenner, Ragnar Mangun, bahkan sejumlah pemain naturalisasi lain seperti Calvin Verdong, Martin Paes, dan Jens Revans. Dengan kekuatan baru itu, Irak bakal merasakan timnas Indonesia yang sangat berbeda. Kuncinya kini tinggal bagaimana Sintayong memadukan seluruh aset pemain itu, baik dari lokal maupun pemain abroad. Sintayong harus segera mengumpulkan para pemain itu untuk membentuk chemistry yang kuat. Jika berhasil menang atas Irak, timnas Indonesia bakal mendulang banyak poin dalam peringkat ranking FIFA. Apalagi kemudian ditambah dengan kemenangan atas Filipina. Bersiaplah, timnas Indonesia U20 bakal ikut turnamen Maurice Revello di Prancis. Timnas Indonesia U20 ambil bagian dalam turnamen Maurice Revello. Ajang itu bakal digelar di Prancis bulan depan. Akun resmi awal-awal dibuat Revello mengumumkan pemilihan Indonesia ikut serta dalam ajang tersebut. Tim Merah Putih disebut menggantikan tim Mesir. Turnamen Maurice Revello itu bakal digelar pada 3 hingga 16 Juni mendatang. Sementara tim lain yang ikut adalah Arab Saudi, Pantai Gading, Prancis, Meksiko, Korea Selatan, Ukraina, Italia, Jepang, dan juga Panama.
Indonesia bakal tergabung di grup B bersama dengan Italia, Jepang, Ukraina, dan Panama. Sedangkan pada grup A akan diisi oleh Meksiko, Korea Selatan, Pantai Gading, Arab Saudi, dan juga tuan rumah Prancis. Menggantikan skuad Mesir yang mundur dari edisi ke-50 turnamen, Maurice Repello, kami dengan bangga menyambut Indonesia. Tim akan bersaing di turnamen ini untuk ketiga kalinya. Tulis dari Twitter Turnoi Maurice Repello. Hal itu kemudian dikonfirmasi juga oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Dia mengatakan kalau timnas Indonesia U20 arahan dari Indra Syafri yang bakal bermain di sana. Timnas Indonesia U20 sempat 2 kali mengikuti ajang yang sebelumnya bernama Toulon Turnamen tersebut. Pertama pada 2017 dengan kalah di fase grup sebanyak 3 kali. Dan yang kedua pada 2022 dengan sempat menang sekali dari 3 laga di fase grup. Alright, itulah bila melihat ya bagaimana persiapan pasukan timnas Indonesia saat ini bagi menentang Irak ya, dengan kehadiran pemain-pemain keturunan yang baru bergabung dengan timnas Indonesia ini. Kelebihan yang ada pada Coach Sintayong ini, dia dapat membentuk satu tim ya, walaupun dalam tempo masa yang sangat singkat. Jadi untuk menghadapi timnas Irak ada 1 bulan lagi tempo yang akan digunakan untuk membentuk timnas Indonesia. Jadi saya rasa kekuatan timnas Indonesia memang jauh berbeda. Jika melihat perlawanan sebelum ini di kualifikasi Piala Dunia ya, tidak ada lengkap lagi pemain-pemain seperti mana yang tampil pada kali ini ya. Sebab ada beberapa pemain keturunan yang baru tampil ya, masuk dalam timnas Indonesia. Jadi dari segi bagaimana pasukan Irak untuk membaca corak permainan timnas Indonesia, mungkin di situ ada sedikit tidak dapat secara tepat ya untuk mereka menduga bagaimana corak permainan, sebab Coach Sintayong memasukkan pemain-pemain yang baru ini, keturunan yang telah gabung dengan timnas Indonesia, itu adalah wajah-wajah baru yang mewarnai pasukan timnas Indonesia, khususnya untuk menghadapi timnas Irak. Tim senior ini telah dibentuk dalam tempo yang singkat dengan kehadiran pemain-pemain yang berketurunan ini. Nah, ini satu kredit ya bagi pasukan timnas Indonesia bagi menghadapi timnas Irak pada bulan Juni ini. Jadi inilah satu kekuatan timnas Indonesia apabila dengan kehadiran pemain-pemain keturunan yang telah gabung dengan timnas Indonesia telah membuatkan Indonesia saat ini masih bertahan ya, dan saya yakin untuk perlawanan pada bulan Juni ini timnas Indonesia bisa menampilkan satu kekuatan yang tidak dapat diduga oleh timnas lawan, yaitu timnas Irak. Jadi kelebihan kedua apabila timnas Indonesia berlaga di Indonesia, jadi inilah kekuatan tambahannya apabila supporter yang mendukung timnas Indonesia itu dengan aura yang begitu ramai akan memberi dukungan pada pemain-pemain timnas Indonesia. Dan sebenarnya telah terbukti ya, walaupun bukan bermain di Indonesia, supporter timnas Indonesia ini berada di mana-mana ya. Ketika perlawanan Piala Asia baru-baru ini di Qatar, 80% ya jumlah penonton di stadion itu dipenuhi oleh fans Garuda. Jadi apatah lagi ketika bermain di Indonesia di GBK, ini pasti akan seru dan juga pasti akan menimbulkan satu suasana aura yang sangat kuat untuk memberi dukungan terhadap pasukan timnas Indonesia. Nah, pasukan timnas Indonesia dengan kehadiran fans ini, mereka sebenarnya akan lebih bersemangat lagi ya. Dan walaupun begitu, dengan kedudukan pemain yang sedia ada, mereka memang cukup baik ya. Penampilan mereka memang cukup baik dengan gabungan pemain-pemain keturunan yang membela timnas Indonesia. Nah, untuk persediaan tahun 2028, lihat saja sudah dibuat satu pemilihan ya untuk tapisan. Indra Syafri sudah melakukan satu gerak kerja untuk menghadapi perlawanan Piala Asia pada tahun 2028. Jadi awal sudah dilakukan. Jadi inilah
satu kebangkitan dan satu modul yang digunakan pakai oleh pasukan timnas Indonesia untuk memperkuatkan timnya. Jadi ini boleh dijadikan sebagai satu ukuran ya, dan juga sebagai satu panduan bagaimana Indonesia menjadikan timnya itu lebih smart ya penampilan mereka, dan bagaimana satu tim yang dibentuk itu dapat dibentuk dalam tempo yang singkat. Jadi ini kekuatannya ada pada Coach Sintayong, sebab dalam tempo yang singkat dia dapat membentuk ya satu pasukan yang kuat. Sebab bila melihat ya pemain-pemain keturunan ini seperti Rafael ya, lepas tu Justin dan beberapa pemain keturunan, saya lihat tidak lama guys, dalam tempo yang singkat gabung sejak dalam timnas Indonesia. Coach Sintayong dia bagi skema, lepas tu dipraktik, akhirnya dapat mencipta satu keputusan yang luar biasa. Jadi itulah perkembangan sepak bola di Indonesia ini sangat serius ya. Mereka melakukan bersungguh-sungguh, dan memang tidak heranlah kalau di Indonesia ini penggemar sepak bolanya 80% daripada jumlah penduduk itu memang adalah penggemar sepak bola. Jadi apabila melihat kebangkitan pasukan sepak bola Indonesia ini, dia juga mewarnai Asia Tenggara ini, dan antara wakil yang akhir ya masih maintain pada perlawanan Piala Asia baru-baru ini Indonesia guys. Negara-negara lain tidak layak meneruskan perjuangan untuk Piala Asia 2024, tetapi Indonesia bertahan sampai playoff. Nah, jadi guys, itulah bagi saya sangat menarik perkembangan sepak bola di Indonesia. Maka itu saya sentiasa mengikuti perkembangannya, karena saya menikmati permainan ataupun aksi yang ditampilkan oleh pasukan timnas Indonesia. Jadi guys, itu saja untuk kali ini kepada pemain-pemain timnas Indonesia. Selamat berjuang untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk menentang Irak. Sungguh pun Irak itu berada ranking ke-58, tapi kalian telah buktikan bahwa walaupun ranking berada atas daripada timnas Indonesia, tetapi telah terbukti baru-baru ini timnas Jordan, timnas Korea Selatan, Australia itu dikalahkan oleh timnas Indonesia. Jadi ranking bukan ukuran untuk menghadapi cabaran itu. Jadi teruskan perjuangan. Kita nantikan perlawanan bulan Juni ini untuk pasukan timnas Indonesia menentang timnas Irak di GBK. So kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.